Luna. Vero menangkup pipi Aluna yang basah. Dia dapat merasakan cadar Aluna dibasahi air mata oleh Aluna. Iya, jawab Aluna dengan suara yang serak. Ada hal pertama yang wajib kamu lakukan setelah ini, ujar Vero serius, membuat Aluna menatap Vero bingung. Apa itu? Tanya Aluna seraya menatap bola mata Vero. Minta suamimu membayar semua hutangmu padaku. Kamu tahu kan, kalau hutang itu harus segera dibayar. Kalau tidak, kamu bakal cari-cari aku di hari kiamat nanti, ujar Vero, membuat Aluna semakin terisak. Wanita itu menangis terseduh-seduh. Dia merasa sangat kesal pada Vero yang mengingatkannya tentang hutang. Dasar pria perhitungan. Lagi sedih-sedih dia malah menagih hutang. Waktu dan tempatnya salah Vero. Ingin sekali Aluna berteriak mencaci Vero. Tanpa pria itu ingatkan, Aluna pasti akan membayar hutangnya. Iya, nggak usah kamu ingetin, aku bakal bayar semua hutang-hutangku. Dasar tukang hitung, ucap Aluna dengan nada ketus. Wanita itu memukul dada bidang Vero, membuat pria tampan itu tertawa cengengesan. Hukum menagih hutang itu wajib, Luna. Seharusnya kamu bersyukur karena aku sedang menyelamatkanmu dari api neraka. Karena di akhirat nanti sangat banyak orang yang disiksa karena tidak membayar hutang. Jelas Vero, membuat Aluna memutar bola matanya malas. Iya Pak Ustadz. Andreas yang sedari tadi menyaksikan di sudut ruangan pun berdeham, seolah memberitahu bahwa ada dia di ruangan yang sama. Sekarang tugas kamu meminta rujuk pada Aluna, ujar Vero, mempersilahkan Andreas. Andreas mendekati Aluna. Jantung pria itu berdegup kencang seperti anak muda yang sedang kasmaran. Aluna, maukah kamu rujuk denganku, kembali ke rumahku, menjadi pendamping hidupku, melengkapi kekuranganku? Andreas berucap lantang seraya menggenggam tangan Aluna. Aluna memejamkan matanya, berusaha menekan perasaannya yang bergemuruh mendengar kata-kata manis yang keluar dari bibir Andreas. Bismillah, semoga ini yang terbaik ya Allah, batin Aluna berdoa. Aku mau rujuk denganmu, Andreas Pratama, balas Aluna singkat, membuat Andreas girang lalu segera memeluk erat wanita yang ia cintai itu. Terima kasih sayang, aku janji akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk anak-anak kita. Aku janji. Terima kasih karena sudah mau memberiku kesempatan. Andreas mencium Aluna yang terhalang hijab syar'i. Tatapan Aluna bertemu dengan tatapan Vero yang berdiri di belakang Andreas. Pria itu menyaksikan adegan romantis pasangan suami istri itu. Vero tersenyum tulus melihat kebahagiaan Andreas dan Aluna. Pria itu merasa lega karena telah berhasil menyatukan kedua pasangan yang telah lama terpisah itu. Semoga kalian bahagia, gumam Vero pelan. Habi, apa kamu malu punya istri gemuk seperti aku? Tanya Kinarah dengan bola mata berkaca-kaca menatap Dirga yang sedang asik menyantap makan malam mereka di restoran bintang 5. Kamu ngomong apa sih sayang? Buat apa aku malu? Dirga bertanya balik seraya mengusap pipi cabi Kinarah. Kinarah semakin hari semakin berisi karena kehamilannya, membuat Kinarah kerap kali merasa lapar. Dia merasa tak percaya diri bila berjalan di samping Dirga karena suaminya itu semakin hari semakin tampan. Lihatlah, semua orang menatap kita. Pasti mereka merasa aneh melihat pria tampan dan gagah sepertimu kok punya istri gembuk sepertiku, ujar Kinarah dengan suara serak ingin menangis. Dirga langsung mencium Kinarah dengan intens, membuat semua orang yang tadinya menatap mereka langsung memalingkan wajah. Kamu itu istriku. Sebelum menikah denganku, kamu sudah cantik dan ramping. Bila setelah kamu menikah denganku penampilanmu berubah menjadi gemuk atau jelek, itu berarti kesalahanku yang tidak bisa merawat istriku sendiri. Sekarang kamu gemuk juga karena mengandung anakku. Kalau saja tidak, pasti kamu masih ramping. Jangan merasa insecure sayang. Aku tidak pernah malu dengan perubahanmu. Justru aku semakin cinta karena dada dan kamu hari makin cantik. Dirgah memelankan suaranya
Dikala mengucapkan ujung kalimatnya, tangan Dirga di bawah sana membelai Kinara, membuat wanita itu langsung menepis tangan Dirga. Dasar, gumam Kinara pelan dengan pipi yang meronah, membuat Dirga terkekeh geli. Nggak apa-apa juga sama istri sendiri, balas Dirga mencium pipi Kinara. Seorang wanita cantik memakai kemeja berwarna putih, tampak sedang memasak. Perutnya yang besar tak membuat wanita itu kesusahan dalam bergerak. Sepasang tangan membungkus pinggangnya posesif. Dia tahu siapa pemilik tangan itu. Pagi sayang, Andreas mencium pipi Aluna, lalu ia letakkan dagu di puncak istrinya itu. Pagi, balas Aluna datar membuat hati Andreas mencelos. Sudah sebulan mereka berdua rujuk. Andreas mengira semuanya akan kembali seperti semula. Namun kaca yang pecah bila diperbaiki tak akan bisa memantulkan bayangan yang sama. Begitupun dengan Aluna. Wanita itu berubah menjadi sosok istri yang mandiri. Dia mengurus semua kebutuhan Andreas. Wanita itu juga yang membersihkan rumah seorang diri tanpa asisten rumah tangga. Aluna meminta pada Andreas untuk membeli rumah minimalis dengan peralatan modern lengkap. Dia merasa lebih nyaman dengan rumah kecil karena sudah terbiasa dengan keadaan rumah Vero di kampung dulu. Andreas menuruti permintaan Aluna. Tak lupa pria itu membayar semua uang yang dipakai Vero untuk pengobatan Aluna dulu. Dia membayar lebih, namun Vero menolaknya secara halus. Dia mengatakan kalau Andreas ingin membayar lebih, cukup sumbangkan ke pantai asuhan aja. Andreas tersenyum kejut mengingat sosok Vero yang sangat baik dan soleh. Bahkan dia bisa membimbing Aluna memakai pakaian syar'i. Kamu masak apa? Aromanya bikin perut aku keroncongan. Andreas mengeratkan pelukannya, menghadiahkan sesuatu pada Aluna. Nasi goreng kampung, maaf. Kalau untuk saat ini aku hanya bisa masak nasi goreng dan omelet saja. Aku akan berusaha mempelajari resep makanan kesukaanmu, ujar Aluna pelan dengan ekspresi datar. Andreas merasa tak tahan lagi dengan sikap Aluna. Pria tampan itu segera mematikan api kompor, lalu membalikkan Aluna menghadap ke arahnya. Pria itu mencengkram lembut pundak Aluna, menatap sendu wajah cantik istrinya itu. Apa di sini masih terasa sakit? Apa belum juga sembuh? Andreas menunjuk Aluna, membuat wanita itu membuang wajahnya ke samping. Namun Andreas langsung menyentuh dagu Aluna, membuat wajah mereka saling berhadapan. Dengan cara apa lagi aku harus mengobati hatimu sayang? Aku ingin lihat senyum manismu lagi. Aku rindu sifat manjamu. Aku rindu rengekanmu sayang. Aku rindu masa lalu kita. Andreas menatap dalam bola mata hitam Aluna. Mata pria itu berkaca-kaca. Hatinya merasa sangat sedih bila mengingat masa lalunya. Dia merindukan sosok Aluna yang manja seperti dulu. Kamu tidak suka? Kalau tidak, kamu bisa mencari. Apa aku harus pergi jauh dari kehidupanmu agar kamu juga merasakan apa yang selama ini aku rasakan? Apa aku harus mati dulu agar kamu merindukanku? Sama seperti aku yang merasa kehilangan dan merasa dikekang oleh rinduku padamu saat tahu kamu meninggal. Andreas tersenyum miris. Pria itu menjauh dari Aluna. Dia menuangkan nasi goreng ke dalam piring, lalu membawanya ke meja makan. Aluna membeku. Dia terkejut mendengar ucapan Andreas. Entah mengapa, wanita itu merasa sangat takut bila Andreas pergi. Ayo kita sarapan sayang, kasihan anak kita pasti sudah lapar, ajak Andreas tersenyum paksa. Andreas melangkah menuju mobilnya yang terparkir di garasi rumahnya. Sayang, Andreas terkejut mendengar suara merdu itu memanggilnya sayang. Apa dia tidak salah dengar? Andreas membalikkan badannya, ingin melihat pemilik suara merdu itu. Aluna berlari memeluk erat tubuh Andreas dari depan, seolah-olah dirinya takut Andreas pergi. Aku mencintaimu dulu, sekarang dan di masa depan. Cintaku tidak pernah luntur untukmu. Maafkan sikapku yang cuek selama ini. Aku mohon jangan tinggalkan aku, karena di
dunia ini aku cuma punya kamu. Tangis Aluna pecah dalam pelukan Andreas. Wanita cantik itu terngiang-ngiang ucapan Andreas tempo lalu. Dia sangat takut Andreas pergi. Aluna tak ingin sendiri. Aku cinta sama kamu, aku cinta, ujar Aluna di sela-sela tangisnya. Aku juga cinta sama kamu sayang. Mau kemana? Tanya seorang pria parubaya pada wanita cantik. Meski tak lagi muda itu, Kinarah mau melahirkan. Tadi Dirga menelponku, katanya ketuban Kinarah pecah saat mereka makan bakso di pinggir jalan. Jawab Ibu Anin panik. Semenjak hubungan Kinarah dan Bram baik, pria parubaya itu seringkali berkunjung ke rumah anaknya itu untuk menghabiskan waktunya mengobrol dengan putri tercintanya itu. Terlebih lagi Vino juga semakin dekat dengannya, membuat hidup pria itu yang dulunya hampa kini lebih berwarna. Bram ingin ke rumah Kinarah, namun saat tiba dia melihat Ibu Anin keluar dari rumah Kinarah berjalan buru-buru. Usia kandungan Kinarah saat ini telah menginjak 9 bulan. Porsi makan wanita hamil itu sangatlah banyak karena ternyata bayi yang dikandungnya kembar. Kinarah dan Dirga baru mengetahuinya saat usia kandungan Kinarah mencapai 4 bulan. Ternyata ada satu janin yang tersembunyi dan baru tampak. Ya ampun, ini pasti karena baksonya tidak higienis, makanya ketuban Kinarah pecah di tengah jalan, bukan di rumah sakit. Gerutu Bram membuat Ibu Anin langsung menampol kepala pria tua itu. Plak, aduh, kalau ngomong itu difilter, jangan main jiplak, enak aja salahin tukang bakso. Yang namanya orang jualan pasti mengutamakan kebersihan, cuma mereka tidak terlihat bersih karena tempat mereka bukan seperti restoran bintang 5. Dasar kadal tua. Emang kalau kayaknya bukan dari lahir, ya macam kamu, sok-sokan bilang enggak higienis. Aku aja yang kaya dari nenek moyang juga doyan makan bakso pinggir jalan. Ibu Anin berucap sarkas, menatap kesal Bram. Dia paling tidak suka mendengar orang-orang kaya menjelek-jelekkan pedagang kaki lima. Bram mengusap kepalanya. Pria itu tak habis pikir, bagaimana bisa ada wanita yang mulutnya seperti Ibu Anin. Ya sudah, aku minta maaf. Kita ke rumah sakit sekarang. Aku tidak sabar ingin lihat cucuku, ujar Bram berusaha mengalihkan pembicaraan. Ibu Anin mengangguk setuju. Wanita itu masuk ke dalam mobil Bram. Keduanya pun segera menuju ke rumah sakit. Aluna melingis kesakitan, pinggangnya terasa nyeri. Wanita itu mengusap perutnya yang tidak tertutup. Sayang, kamu kenapa? Tanya Andreas khawatir melihat istrinya itu pucat pasi. Mereka berdua baru saja melakukan olahraga, namun baru 10 menit mereka selesai. Aluna sudah meringis kesakitan. Sepertinya aku mau melahirkan sayang, perutku sakit sekali. Aluna menggenggam erat tangan Andreas, membuat pria tampan itu kalang kabut. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Andreas segera bangkit, memakai kaos oblong dan celana boxer. Tak lupa pria tampan itu memakaikan Aluna gamis dan hijab instan. Dia tak memakaikan Aluna pakaian karena itu permintaan istrinya. Bertahanlah sayang, sebentar lagi kita tiba di rumah sakit. Kamu kuat. Andreas mencium kening Aluna lembut. Aluna tersenyum tulus mendengar kata-kata manis yang keluar dari bibir Andreas. Dia merasa bersyukur karena telah menerima Andreas. Pria itu benar-benar menyesali kesalahannya di masa lalu dan memperbaikinya dengan memperlakukan Aluna seperti seorang ratu. Begitu juga dengan Brahmana ayah Andreas yang tak kalah memanjakan Aluna seperti putrinya sendiri. Aku kuat demi kamu dan anak kita, ujar Aluna dengan nada lirih. Wanita itu mengalungkan kedua tangannya di leher Andreas saat tubuhnya melayang di udara. Suara berangkar didorong terdengar nyaring di telinga. Andreas menggenggam tangan Aluna, berusaha memberikan kekuatan untuk istrinya yang sedang kesakitan itu. Pria itu tak sadar kalau di belakangnya terdapat Dirga yang juga sedang mendorong berangkar Kinarah. Ruang bersalin keduanya bersebelahan
sebelahan membuat Dirga tak sengaja menoleh ke samping. Matanya bertemu dengan Andreas yang menatapnya. Dirga? Andreas, kamu mau jenguk Kinara? Tanya Dirga yang belum mengetahui tentang Aluna. Bukan, istriku sedang melahirkan, ujar Andreas jujur, membuat Dirga mengernyit heran. Kamu sudah menikah lagi? Tanya Dirga penasaran. Bukan, lebih tepatnya aku rujuk dengan Aluna, jawab Andreas serius, membuat Dirga terkejut. Aluna?